Shalom, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Angel Widiana Putri Munte, bisa dipanggil Angel, dengan NIM 2303581, mahasiswa Manajemen Riset dan Leisure angkatan 23. Di sini aku akan menjelaskan apa itu iman dalam kekristenan. Nah, iman dalam kekristenan adalah suatu keyakinan sentral yang diajarkan Yesus Kristus dalam kaitannya dengan Injil atau kabar baik. Menurut Yesus, iman merupakan suatu tindakan percaya dan penyangkalan diri sehingga orang lain tidak dapat mengandalkan kebijaksanaannya dan kekuatannya sendiri, melainkan melekatkan diri pada kuasa dan perkataan dari Dia yang ia percayai, seperti yang tertulis pada Yohanes 3 ayat 16 mengatakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Manusia memperkasai penyelamatan secara universal oleh karena kasih Allah. Manusia itu perlu diselamatkan karena telah jatuh ke dalam dosa tanpa terkecuali. Seperti tertulis dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa mengakibatkan maut dan hukuman kekal. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, seperti tertulis dalam Roma 6 ayat 23. Nah, aku mau jelasin juga, Allah telah memberikan jalan bagi manusia untuk diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib. Siapa saja Allah menawarkan jalan keselamatan ini. Orang diselamatkan oleh Allah adalah orang yang meresponi jalan yang diberikan Allah, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Orang-orang yang percaya kepadanya akan menjadi anak-anak Allah dan dikaruniakan hidup yang kekal tentunya. Seperti tertulis dalam Yohanes 1 ayat 12 dan 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Dan orang-orang yang meresponi panggilan Allah untuk diselamatkan, berarti ia mengakui bahwa ia adalah orang yang berdosa dan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan usaha manusia, karena keselamatan hanyalah anugerah Allah. Untuk selanjutnya, aku akan menjelaskan sumber iman Kristiani. Apa aja sih sumber-sumber iman Kristiani tersebut? Nah, aku akan bacakan satu persatu. Satu-satunya sumber iman Kristiani adalah Yesus Kristus sendiri. Semua yang dikatakan dan dilakukannya adalah fondasi Kristiani. Iman Kristiani tidak hanya bersumber pada sebuah buku atau kitab saja semata, namun pada seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang menyatakan dirinya secara sempurna. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 yang berisi seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, tentunya iman itu tidak bisa kita pegang atau tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa merasakannya. Kita tidak bisa megang gimana wujudnya atau seperti apa, apakah dia keras, apakah dia lunak. Karena iman itu benar-benar kita rasakan secara pribadi kita dengan Tuhan. Kita itu tidak bisa menilai iman seseorang hanya karena semisal dia tidak berbuat kesalahan. Itu contohnya iman yang tidak kuat dalam Tuhan. Kita itu tidak boleh memandang seseorang imannya itu rendah. Nah, juga aku mau ngejelasin pendiri yang dapat dipercaya. Tentunya dasar iman Kristen pertama yang pendiri dan yang dapat dipercayai ialah pendiri aliran Kristen, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang dimana Yesus datang ke bumi dalam wujud manusia untuk menggenapi janjinya yang dimuat di dalam Alkitab, yaitu menebus dosa manusia dengan mati di kayu salib. Dan juga Alkitab sebagai sumber dasar iman Kristen. Nah, kalian tahu nggak kalau Alkitab itu ditulis oleh 40 orang yang berbeda dengan kurun waktu 1500 tahun lamanya. Wow, begitu lama membuat suatu Alkitab, membuat suatu kebenaran firman Tuhan dalam satu buku yang bahkan bisa kita pegang, yang
bisa kita baca sehari-harinya. Alkitab itu adalah sesuatu iman yang dapat kita percayai karena bisa kita baca, bisa kita pegang, dan bisa kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga dalam zaman sekarang itu Alkitab itu bukan hanya dalam bentuk buku loh, ada juga di handphone, di laptop, ada bentuk dalam elektronik. Jadi Alkitab sekarang ini bukan hanya berbentuk buku saja, tetapi elektronik juga ada tentunya. Dan juga Alkitab memiliki 66 kitab yang terdiri dari 39 di Perjanjian Lama dan 27 di Perjanjian Baru. Kitab ini memuat kisah pewartaan, mukjizat, hingga keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, selain itu, aku mau bahas pembahasan tentang 5 sola reformasi. Nah, tentunya kita tahu dong apa itu sola reformasi. Yang belum tahu nih, aku kasih tahu ya. Yang pertama itu ada sola gratia, yang berarti hanya karena anugerah. Artinya, sebagai orang Kristen, kita seharusnya percaya bahwa semua yang kita dapatkan bukan hanya semata-mata dari usaha kita sendiri, tetapi ada campur tangan Tuhan melalui karya keselamatannya dan karya penebusannya. Yang kedua, ada sola fide, yang berarti hanya karena iman. Seperti pada tertulis dalam Yakobus 2 ayat 2, sola fide menunjukkan bahwa kita tidak hanya dibenarkan melalui setiap perbuatan saja, tetapi karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman itu digambarkan dengan perbuatan dan menunjukkan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kasih kita kepada orang yang menyakiti kita itu tetap harus memiliki kasih kepada mereka. Yang ketiga yaitu ada sola scriptura, seperti dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, segala sesuatu yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baiknya. Alkitab bukan hanya sekedar buku saja, tetapi sebagai pedoman hidup yang dapat kita pegang, yang dapat kita percayai, untuk menuntun kita ke jalan yang benar, untuk menuntun kita ke jalannya Tuhan. Jadi Alkitab itu adalah buku orang Kristen yang harus banget kita baca, yang harus banget kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pegangan hidup, menjadi motivasi hidup, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang membacanya. Meskipun orang tidak membacanya, kita tuh harus membagikan berkat yang ada dalam Alkitab untuk orang-orang yang tidak membacanya. Dan selanjutnya ada solus Christus, berarti hanya karena oleh anugerah karunia Kristus. Kristus adalah satu-satunya perantara yang membawa manusia pada hadirat Tuhan. Tentunya dengan Ia datang ke bumi dalam wujud manusia dan rela mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Kasih Tuhan itu sangat besar bagi kita. Dia rela turun dari surga, datang ke bumi yang penuh dosa dalam wujud manusia, dan dia rela menukar nyawanya untuk menebus dosa kita di kayu salib. Dan yang selanjutnya ada sola Deo Gloria, berarti segala kemuliaan hanya bagi Allah. Hanya Allah satu-satunya yang layak dimuliakan. Semua yang ada pada kita saat ini merupakan anugerahnya. Maka sepatutnya kita juga harus memuliakan namanya dalam setiap laku kita, setiap hari. Setiap apapun yang kita lakukan itu hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita melakukan hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Kita tuh harus mencerminkan bagaimana sikap-sikap dan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun banyak badai dalam hidup kita, tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, tentunya akan berakhir dengan indah, meskipun kita harus melewati batu-batu yang tajam,
melewati banyak hujan yang deras, tapi dengan bersama Tuhan, dengan pegangan tangan Tuhan, tentunya kita akan melaluinya itu dengan pasti bahwa suatu yang kita lakukan dengan berjalan bersama Tuhan pasti akan berakhir indah. Karena kita tuh punya pegangan hidup yang benar-benar menepati janjinya. Dan bahkan dia rela untuk datang ke bumi dalam wujud manusia dan menebus dosa kita di kayu salib. Itu merupakan suatu pengorbanan yang besar dan tidak dapat kita bayar dengan apapun. Baik, walaupun kita itu bersikap mencerminkan apa-apa yang ada dalam Alkitab, belum tentu Tuhan itu makin sayang sama kita. Tetapi kita sendiri yang makin sayang dan makin takjub dengan apa yang Tuhan perbuat di dalam Alkitab, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, yang Tuhan berikan sampai saat ini. Tuhan memberikan kebutuhan kita, Tuhan memberkati keluarga kita, memberkati teman-teman kita. Itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu emang benar-benar luar biasa. Bahkan di saat titik terlemah kamu, titik terendah kamu, Tuhan gak melupakan kamu. Tuhan gak melupakan kita. Bahkan terkadang manusia itu kalau dia di atas, dia itu suka melupakan Tuhan. Dia suka tidak berdoa lagi, tidak rajin ibadah lagi. Tetapi emang terkadang manusia itu di saat ujian hidupnya lagi berat-beratnya, lagi di down, lagi di bawah, manusia itu seringkali berdoa dan seringkali menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa begini, kenapa begini? Padahal saat dia di atas, dia melupakan Tuhan. Nah teman-teman, karena semua ini yang ada dalam hidup kita adalah anugerah Tuhan, jadi kita itu tidak boleh melupakan Tuhan hanya karena kita sedang dalam keadaan senang, dalam keadaan yang lagi di atas. Kita itu tetap harus menomorsatukan Tuhan di dalam apapun itu. Karena kalau kita menomorsatukan Tuhan di dalam apapun itu, pasti kedepannya kita akan menjadi lebih banyak menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi keluarga tentunya, dan menjadi lebih sayang lagi sama Tuhan karena kita melihat anugerah dan kasih sayang Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Selanjutnya aku mau bahas 5 kebenaran dalam iman Kristiani. Yang pertama, Yesus adalah batu penjuru iman Kristen. Batu penjuru iman Kristen adalah Tuhanlah yang meneguhkan iman kita, Tuhanlah yang menjadi batu awal kita dalam iman Kristen. Yang kedua, Yesus adalah inti dan Injil dari Injil esensial, dan Injil ini adalah inti dari iman Kristen kita, bahwa Yesus sendiri adalah Injil, bahwa Tuhan adalah sesuatu yang dapat kita percaya, bahwa apapun yang kita lalui, bahkan saat terendah pasti akan berakhir dengan indah. Yang ketiga, Yesus secara pribadi memanggil kita untuk mengikuti Dia. Yang keempat, Yesus memberikan satu perintah yang mencakup segalanya untuk mengasihi satu sama lain seperti Dia mengasihi kita, yaitu bahwa kita tuh harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, baik kedua orang tua kita, baik keluarga, baik teman, bahkan musuh sekalipun. Tuhan mengajari untuk selalu mengasihi Dia. Yang kelima, yang terakhir, Yesus memberikan satu misi utama kepada para pengikutnya yang disebut kita sebagai amanat agung. Nah, teman-teman, sekian sharing aku tentang iman dalam kekristenan. Semoga dapat menjadi berkat bagi kalian yang menonton, dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang walaupun tidak menonton dan tidak mendengar, tetapi dapat sharing dari teman-teman yang mendengarkannya. Sekian dari aku, Shalom.